Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Helmi Zainuri, praktisi dan konsultan Human Resource. Pada video saya sebelumnya, ada yang merespon untuk dibuatkan video tentang cara mengatasi karyawan tidak disiplin, how to handle difficult employees. Video saya kali ini berisikan tentang cara efektif mengatasi karyawan tidak disiplin. Yuk, simak video saya ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya ini ya. Terima kasih. Di kehidupan kita ini selalu ada dua dimensi yang saling bertolak belakang. Ada positif, ada negatif. Ada baik, dan ada buruk. Begitu pula tentang disiplin karyawan. Ada yang disiplin, dan ada pula yang tidak disiplin. Dengan adanya dua dimensi ini, bisa dipastikan bahwa karyawan yang tidak disiplin itu memang ada. Apakah di perusahaan besar, perusahaan kecil, di pabrik, atau di kantor, ada karyawan yang tidak disiplin. Ada banyak bentuk ketidakdisiplinan karyawan, antara lain datang terlambat, bolos atau mangkir, bergosip, tidur pada jam kerja, bertengkar atau yang lebih ekstrim lagi berkelahi, mencuri, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau ada versi lain yang lebih seru, bentuk ketidakdisiplinan karyawan yang Anda temui di tempat Anda, silakan cantumkan dalam kolom komen ya. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya mengatasi karyawan tidak disiplin. Dan cara ini hasilnya telah terbukti jitu dan ampuh. Konsep strateginya adalah dengan cara membangun 3 sistem pendekatan, dan saya menyebutnya sistem 3 pilar. Apa itu? Pertama, prevention, membuat usaha pencegahan. Kedua, memberikan reward dan punishment yang disertai dengan pemberian coaching atau pembinaan. Dan ketiga, melakukan progress monitoring, yaitu melakukan upaya pemantauan berkelanjutan terhadap karyawan tidak disiplin yang sudah diberikan punishment. Teman-teman, pada pilar pencegahan atau prevention, paling tidak ada 6 hal yang harus kita perbuat. Pertama, pastikan aturan do and don't yang kita buat secara tertulis itu detail, jelas, dan disepakati dengan karyawan atau perwakilan karyawan serikat pekerja. Kedua, konsekuensi atas pelanggaran aturan harus siap diterima yang dinyatakan dalam surat pernyataan sebagai satu komitmen. Ketiga, aturan haruslah disosialisasikan, misalnya dengan membuat buku saku dan penjelasan-penjelasan. Keempat, melakukan pelatihan karyawan. Materi yang bisa dipilih antara lain sikap etika kerja, 5S, safety and health, dan lain-lain. Kelima, dalam periode-periode tertentu, misalnya per semester, aturan-aturan tersebut diingatkan kembali. Caranya antara lain melakukan kampanye disiplin kerja, dan lain-lain. Dan keenam, memfasilitasi sarana dan menciptakan tempat kerja yang menyenangkan. Tempat kerja tidak hanya harus sehat dan selamat, tetapi juga harus memberikan motivasi semangat dan menyenangkan. Berikut adalah pilar kedua, yaitu reward and punishment yang disertai dengan coaching atau pembinaan. Mengatasi ketidakdisiplinan karyawan itu akan kurang efektif kalau kita hanya bertumpu pada pemberian punishment saja. Lebih dari itu, harus juga diimbangi, lebih tepatnya didahului dengan pemberian reward.
Untuk pemberian reward yang standar, umumnya dilakukan adalah antara lain karyawan rajin, karyawan sehat, karyawan teladan. Tapi bisa juga dilakukan pemberian reward untuk 5S tempat kerja terbaik, improvement terbaik, atau bahkan untuk reward yang agak fun, misalnya karyawan paling ramah, paling gaul, dan sebagainya, yang membuat suasana kerja lebih semarak dan lebih semangat. Untuk pemberian punishment, ada 3 prinsip yang harus kita lakukan, yaitu pertama, tindakannya langsung, segera laksanakan. Jangan ditunggu beberapa lama, baru ditindaklanjuti, atau bahkan didiamkan. Kedua, tegas dan proporsional sesuai dengan hal yang dilanggar. Ketiga, punishment berlaku untuk semua karyawan secara sama atau equal, tidak membeda-bedakan karyawan, manajer, atau general manager sekalipun, kalau memang melanggar, harus diberikan tindakan. Teman-teman, selanjutnya, pemberian punishment ini sangat efektif kalau kita lakukan dengan pembinaan atau coaching. Caranya bagaimana? Pada waktu karyawan yang tidak disiplin kita panggil, jangan posisikan diri kita secara kaku sebagai seorang yang akan memberikan hukuman. Lakukan 5 hal berikut ini. Pertama, lakukan komunikasi 2 arah. Kedua, sampaikan secara spesifik pelanggarannya apa, berikan data dan faktanya, dan sampaikan sanksi yang akan kita berikan. Ketiga, identifikasi masalahnya secara tepat dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan masalahnya apa. Dengar penjelasannya. Posisikan diri kita sebagai pendengar yang baik. Hindari berasumsi. Tanyakan dan minta karyawan menjelaskan secara clear. Keempat, sampaikan bahwa dia harus merubah perilaku tidak disiplinnya. Minta karyawan untuk menjelaskan apa yang akan dia lakukan sebagai tindakan perbaikan atau corrective action. Buat jadwal dan target perubahannya kapan. Kelima, berikan arahan-arahan dan minta karyawan membuat pernyataan ulang komitmennya secara tertulis. Pilar ketiga, terakhir, adalah progress monitoring, yaitu melakukan tindak lanjut pemantauan setelah kita memberikan punishment kepada karyawan. Ada 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama, karyawan yang sudah diberikan punishment jangan dikucilkan dan didiamkan, tetapi tetap disapa dengan baik dan tetap diberikan respek kepadanya. Kedua, monitor kemajuan perubahan perilakunya. Ajak dan libatkan atasan untuk memonitor perubahan perilakunya. Ketiga, lakukan bimbingan lebih lanjut untuk memperkuat perubahan perilakunya. Dan keempat, beri pujian jika karyawan tersebut sudah melakukan perubahan. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai bertemu pada video saya berikutnya. Terima kasih.